Hai guys, balik lagi di petualangan Hunter x Hunter. Pada chapter ke-11 kali ini. Oke, langsung aja, Ikuzo. Dari pertarungan 5 lawan 5, poin sekarang 2 untuk peserta ujian, 1 untuk para tahanan. Pada ronde keempat kali ini, yang bertarung ialah Leorio, dengan waktu sebagai taruhannya. Kedudukan waktu sekarang 80 untuk tahanan, 20 untuk Leorio. Borgol pun terbuka. Tahanan itu membuka jubahnya, yang ternyata ia seorang wanita yang manis, bernama Lerote, dengan masa hukuman 112 tahun, dengan tindak kriminal perjudian ilegal dan penyelundupan spesies langka. Karena manis dan cantik, itu membuat Leorio terpesona. Killua dan Kurapika langsung paham apa yang ada di dalam pikiran Leorio. Kali ini, Lerote yang mengajukan permainannya. Ia bertaruh, apakah ia laki-laki atau perempuan. Leorio pun tercengang di dalam keterpesonaannya. Ada masalah? Tanya Lerote. Leorio mulai mengamati dan memikirkan jawabannya. Ia menyadari Lerote ini perempuan. Namun ia mengajukan pertanyaan. Kalau jawabannya salah, bagaimana ia bisa meyakinkan jawaban itu? Kau boleh memeriksa seluruh tubuhku, ucap Lerote. Itu membuat pikiran Leorio menjadi mesum. Sedangkan itu di base, Kurapika memprediksi Leorio pasti menjawab Lerote itu laki-laki. Begitu juga dengan Killua yang sememikiran dengan Kurapika. Leorio pun memutuskan dengan lantang ia bertaruh 10 jam kalau Lerote itu adalah seorang laki-laki. Sudah kuduga, ucap Killua dan Kurapika. Sedangkan Gon yang polos bertanya, dari mana kalian tahu? Dalam pikiran Leorio, meskipun ia salah, itu sudah dipastikan bahwa ia seorang perempuan. Ia masih bisa memeriksa tubuhnya. Ia berpikir kalau di situasi ini ia kalah, tetap saja dihitung kemenangannya karena bisa memeriksa tubuh Lerote. Lerote pun memberitahunya bahwa ia seorang perempuan. Untuk membuktikannya, Leorio boleh memeriksa tubuhnya. Dengan muka mesumnya, Leorio memeriksa Lerote. Sedangkan itu, waktu yang tersisa 10 jam untuk Leorio. Di base, peserta Tompa memprediksi Leorio tak akan menang karena Lerote sudah melihat semua strategi Leorio. Untuk pertaruhan selanjutnya, Leorio yang akan menentukan pertaruhan. Di pertaruhan selanjutnya, Leorio tak boleh sampai kalah. Karena kalau kalah maka poin menjadi 2 sama dan peserta ujian akan kehilangan 50 jam untuk melewati menara. Beberapa waktu pun berjalan, sambil memikirkan apa yang akan dipertaruhkan, Gon mengusulkan Leorio untuk bertaruh. Apakah ia masih remaja atau tidak? Leorio pun menjawab, aku tak setua itu, aku masih remaja. Yang membuat Lerote tak habis pikir, karena penampilannya seperti om-om. Baiklah, kita akan bermain Jankenka, ucap Leorio. Dengan was-was, Kurapika tak habis pikir kenapa Leorio memilih taruhan yang sulit. Namun berbeda dengan Leorio yang sangat percaya diri dengan kemampuan Jankenka-nya. Dengan alasan ia pernah memenangkan hadiah makanan di kampung lewat permainan Jankenka. Permainan pun segera dimulai. Lerote mempertaruhkan 80 jam miliknya. Ia mengatakan jika Leorio kalah, ia hanya akan kalah 10 jam saja. Namun, disitulah letak strategi Lerote. Dengan menunjukkan kepercayaan dirinya yang tinggi, ia membuat lawannya menjadi ragu. Jankenka sendiri merupakan permainan sederhana dari berbagai macam kemungkinan. Hanya ada 3 kemungkinan kalah. Tetapi, jika lawan bisa menebak dan mengontrol pergerakan, maka kekalahan semakin besar. Dengan kata lain, isi pikiran Leorio yang pendek akan mudah ditebak. Permainan pun segera dimulai. Namun sebelum itu Lerote memberitahu kepada Leorio bahwa ia bisa membaca pikirannya, yang dimana itu membuat Leorio menjadi semakin ragu. Permainan pun dimulai. Jankenka. Hasilnya imbang. Leorio mengeluarkan batu sesuai prediksi Kurapika. Ia menjelaskan,
Orang yang ragu biasanya akan menghindari gerakan terbuka. Dengan kata lain, Lerote ingin membuat Leorio menjadi tak nyaman agar Leorio tak ingin mengeluarkan kertas. Jadi dia tetap akan mengeluarkan batu. Maka dari itu, permainan Jankenka adalah permainan pikiran. Sementara itu, dengan hasil imbang tadi, Leorio mengatakan kepada Lerote bahwa ia tak bisa membaca pikiran. Namun, Lerote menyangkal itu dan sengaja melakukannya dengan alasan mengulur waktu jika hasilnya terus-terusan seri. Namun itu tak menarik, jadi kali ini akan kuakhiri, ucap Lerote. Itu membuat Leorio semakin ragu dan kehilangan kepercayaan diri. Itu memaksa Leorio menggunakan pilihan yang sebelumnya atau menggunakan pilihan yang lebih kuat pada ronde sebelumnya. Dengan kata lain, Lerote menginginkan Leorio mengeluarkan batu atau kertas. Namun, jika Leorio menggunakan kertas, dipastikan dia tak akan kalah. Jadi, Leorio hanya tinggal melangkah lebih dahulu, ucap Gon. Ya, jika ia tenang, mungkin itu berhasil, jawab Kurapika. Gon pun berteriak agar Leorio mengeluarkan gunting. Itu membuat Leorio semakin ragu dan bingung. Di tengah kebingungannya, Lerote memulai permainan itu. Jankenka. Dapat ditebak, di tengah keraguan itu, Leorio mengeluarkan batu. Sementara itu, Lerote mengeluarkan kertas. Dan pemenangnya adalah Lerote. Poin sekarang menjadi imbang. Leorio pun kembali ke base dan meminta maaf. Sementara itu, waktu peserta dikurangi 50 jam, kekalahan Leorio hanya tersisa sekitar 10 jam saja. Tahanan selanjutnya pun menunjukkan diri. Tak peduli dengan waktu, karena lawanku tidak punya pilihan selain mati, ucap tahanan yang terakhir yang akan maju. Sedangkan dari peserta ujian, Killua yang akan maju. Anak kecil itu yang akan maju, sayang sekali ia masih muda, ucap para tahanan. Dari balik layar, penguji Mohawk sebenarnya tak ingin menggunakan tahanan yang terakhir ini. Tapi ujian Hunter tak punya belas kasihan. Jika ia mati, maka itu sudah takdir. Borgol pun terbuka. Tahanan terakhir itu berdiri sambil menjinggirkan Majin Tani yang berbicara tak percaya kekuatannya. Sambil berjalan, ia menggenggam tembok dan menghancurkannya. Pria itu pun membuka jubahnya. Seketika, Leorio mengusulkan Killua agar mundur. Karena pria itu pembunuh berantai yang bernama John si Penjagal dengan hukuman 968 tahun dengan tindak kriminal pembunuhan massal. Dengan reputasi yang sangat buruk, ia mengincar korban-korbannya secara acak. 149 orang korbannya mati dengan mengenaskan. Ia membunuh dengan tangan kosong, dikenal karena cengkraman besinya. Kau tak perlu berhadapan dengan pembunuh gila itu. Masih ada tahun depan, ucap Leorio. Namun, Killua dengan santai berjalan masuk ke dalam arena. Mereka berdua pun saling berhadapan. Killua menanyakan, mau bertarung seperti apa? Jones pun mengatakan, ini akan menjadi pembantaian secara sepihak. Aku tak peduli soal ujian ataupun masa hukuman. Aku hanya ingin mendengar teriakanmu. Oke, yang mati adalah yang kalah, ucap Killua. Mereka pun bersiap. Namun, ketika John masih ingin meraih Killua, dengan cepat Killua melewati John dan mengambil jantungnya. Itu punyaku, kembalikan, ucap John sambil terjatuh. Kali ini Killua yang memenangkan pertandingan. Kedudukan pun menjadi 3-2, peserta ujian yang menang. Leorio bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Gon menjelaskan bahwa Killua berasal dari keluarga pembunuh, yaitu keluarga Zoldyck. Pintu pun terbuka. Para peserta harus menghabiskan 50 jam, waktu yang terbuang saat kekalahan Leorio di ruangan itu. Sementara itu, di dasar tower, peserta kedua yang sampai yaitu Itarakur, dan peserta ketiga yaitu Hanzo. Di lain ruangan, Kurapika menanyakan kepada Killua, bagaimana teknik ia mencabut jantung itu secara langsung. Namun itu bukan teknik, melainkan Killua sedikit memanipulasi tubuhnya. Pembunuh massal itu amatiran. Dulu aku membunuh profesional, tapi ayahku bisa melakukan yang lebih hebat lagi. Saat ia mengambil jantung seseorang, kau tak akan melihat setetes darah pun, ucap Killua.
Dan episode kali ini pun berakhir. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya guys. Ike Zo